Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dan iman kita dibangun. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang akan menjadi pedoman bagi hidup kita. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan kita. Dan firman Tuhan juga yang akan menuntun kita dan bahkan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi, Tuhan menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya. Sehingga kita bisa menangkap, mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan, rahmat anugerah-Mu, berkat kemurahan-Mu, perlindungan penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami. Dan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 34 ayat 19. Saya bacakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jemaat dikasih Tuhan, kita sering mendengar orang patah hati, orang kecewa, remuk hatinya. Ya, orang-orang yang demikian seakan-akan dunianya sudah runtuh. Seakan-akan sudah nggak ada hari esok lagi. Hati-hati. Ada begitu banyak kasus orang yang demikian akhirnya mencoba mengakhiri hidupnya. Karena merasa hidupnya nggak berarti lagi. Merasa sudah gagal semuanya. Merasa sudah berakhir semuanya. Padahal belum. Pada saat kita mungkin sedang mengalami kekecewaan yang amat sangat. Ya, kita mengalami kondisi luka hati, kecewa, mungkin dikecewakan orang, dikhianati orang. Ya, cuma dikasih Tuhan, sadari. Ya, saat engkau sedang patah hati, saat engkau sedang sedih luar biasa, kecewa luar biasa, ada Tuhan yang dekat dengan engkau. Ya, jadi pada saat kondisi yang seperti itu kritis seperti istilahnya ya, itu justru jangan menjauh dari Tuhan. Ya, Tuhan saja mau dekat dengan engkau. Tetapi ada begitu banyak orang yang justru menjauh dari Tuhan dengan alasan aku tidak layak lagi. Aku sudah berdosa. Aku sudah selesai. Hati-hati jemaat dikasih Tuhan. Hati-hati saat kau menghadapi situasi itu. Keputusasaan, ya, kekecewaan yang luar biasa. Ya, mungkin ditambah lagi kebencian, dendam. Hati-hati, iblis bermain di sana. Dia akan membawa engkau menjauh dari Tuhan. Padahal saat engkau dikecewakan, saat engkau dizalimi, saat engkau direndahkan, saat engkau disakiti, sesungguhnya Tuhan dekat. Saat orang sudah menangis, ada Tuhan yang dekat dengan orang itu. Tuhan mau memeluk orang itu. Tetapi seringkali terjadi juga bahwa orang itu akhirnya menjauh dari Tuhan. Hati-hati, sudah begitu banyak orang yang karena kekecewaannya, kecewa sama temannya, kecewa sama pemimpinnya, kecewa sama orang tuanya, kecewa sama pendetanya, kecewa sama anaknya, kecewa sama mertuanya. Udah banyak lagi ya, dengan siapa-siapa kecewa semua. Akhirnya apa? Dia merasa nggak ada yang peduli dengan hidupnya. Dia merasa bahwa semua jauh darinya, semua nggak peduli dengan apa yang dia alami. Semuanya ya tidak ada yang mau ngerti. Dan dia merasa menghadapi masalah dalam hidupnya sendirian. Hati-hati. Dengar baik-baik. Engkau yang merasa seperti itu hari ini, ada Tuhan yang menantikan engkau, bahkan mendekat dengan engkau. Dia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan dia akan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Yang sudah hancur-hancuran.
Tuhan mau selamatkan engkau. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Tuhan mau mendekap engkau. Tuhan mau nyatakan, aku tetap bersamamu. Tuhan mau katakan, aku tetap mengasihimu. Sekalipun semua orang menolak engkau. Sekalipun semua orang menjauhimu. Aku tetap mau dekat denganmu. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang penuh kasih itu. Dia menantikan saudara bangkit kembali. Dia mau menopang saudara yang saat ini bebanmu berat, saat ini merasa ditinggalkan, saat ini merasa dikhianati, saat ini merasa tidak ada yang peduli, saat ini kau merasa hidupmu sendirian, tidak ada yang mau mengerti keadaanmu. Dengar baik-baik, Tuhan peduli dengan engkau. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Jangan engkau meninggalkan Tuhan. Ya, ingat, Tuhan tidak meninggalkan. Bahkan Alkitab katakan Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Tapi seringkali orang patah hati meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Jangan menjauh. Sekarang kalau engkau merasakan situasi yang saya sebutkan tadi, datang kepada Tuhan, rendahkan dirimu, pandang Tuhan, jujur dengan Tuhan, curhatlah, ungkapkan isi hatimu. Apa yang membuat engkau sedih? Apa yang membuat engkau kecewa? Apa yang membuat engkau patah hati? Sampaikan semua kepada Tuhan. Dia peduli, Dia mengasihi saudara, dan Dia mau merangkul saudara, memeluk saudara. Dan Tuhan mau memulihkan hati saudara. Tuhan mau membangkitkan engkau kembali. Oh, jiwa yang remuk akan dipulihkan kembali. Ya, kita punya Tuhan yang begitu penuh kasih. Hari ini jangan pernah merasa sendiri lagi. Saat engkau berat bebanmu, saat engkau sudah merasa nggak ada yang peduli, ingat, masih ada Tuhan yang dekat dengan engkau. Tuhan yang peduli dengan engkau. Bahkan Dia mau menemani engkau dalam situasi apapun, sesulit apapun, seberat apapun. Sekalipun engkau merasa, ya aku juga punya andil, aku juga bersalah, sehingga aku merasa nggak layak. Dengar baik-baik. Betul, kita tidak layak. Tetapi justru Tuhan yang melayakkan kita. Jadi kalau ada tuduhan dalam hatimu, aku sudah berdosa, aku nggak layak. Belajar seperti anak bungsu. Ya, tetap datang kepada Bapa. Jujur, katakan aku nggak layak. Tetapi di sini kita akan melihat kasih Bapa yang luar biasa. Tuhan mau memulihkan engkau. Engkau tetap anak yang dikasihi. Mungkin engkau sudah terluka, tapi Tuhan mau membalut lukamu. Engkau kecewa, Tuhan memulihkan kekecewaanmu. Engkau yang putus asa, putus harapan, Tuhan kembalikan pengharapan dalam dirimu. Ingat, ada kasih Tuhan yang begitu besar. Jangan pernah merasa sendiri lagi. Jangan pernah merasa nggak ada yang peduli. Tuhan sangat peduli dan Tuhan mau menyelamatkan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah apa yang terjadi dengan setiap kami, permasalahan, pergumulan, sesulit sebesar apapun, kami sadar Tuhan bahwa Engkau dekat dengan kami. Ketika kami patah hati, ketika kami kecewa, ketika kami merasa ditinggalkan, Engkau dekat dengan kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali pikiran kami negatif dan merasa enggak layak dan justru menjauh dari Engkau. Ampuni kami. Hari ini Tuhan, kami mau Tuhan dekat dengan Engkau. Seperti hanya Engkau ingin dekat, bahkan Engkau sangat dekat dengan kami. Engkau yang kami berdoa untuk setiap kami dalam pergumulan. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, tuntun dan sertai kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.